Shalom semuanya. Bagaimana kabar teman-teman di rumah masing-masing? Semoga tetap selalu sehat dan tetap selalu baik ya. Teman-teman, kita bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan anugerah dan kesempatan untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, sebab Ia yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Kita mau katakan, how great is our God, betapa besar Allah kita, betapa maha kuasanya Allah kita. Kita puji Dia. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Kita nyatakan, age to age He stands and time is in His hands. Betapa besar Allah kita. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Never bow down if you are worthy of all praise. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sungguh teman-teman, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang begitu hebat, yang begitu berkuasa dalam hidup kita.
yang mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Tapi teman-teman, seringkali diri kita justru tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan yang seharusnya kita utamakan dalam hidup kita, yang menjadi pusat kehidupan kita, yang seharusnya menjadi sandaran hidup kita. Kita tidak mengutamakannya. Kita lebih mengandalkan diri kita karena kita mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup ini, dan diri kita menjadi yang terutama. Hingga di satu titik ketika kita tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita, kita menyerah. Kita merasa justru masalah-masalah tersebut jauh lebih besar daripada kita, dan kita menyerah. Namun teman-teman, ingatlah, kita punya Allah yang begitu berkuasa, yang mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Allah yang begitu mengasihi kita. Pandanglah kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, Sang sumber kekuatan kita yang sejati. Pandanglah pada Yesus. Serta gelap gulita
lagi kami bersyukur karena Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Engkau masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk dapat beribadah kepadamu walaupun masih secara online. Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami yang lemah ini masih mengandalkan kekuatan diri kami untuk mengatasi segala sesuatu, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Dan kami tidak bersandar kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu, untuk terus berserah kepadamu di dalam segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan, selagi kami akan terus beribadah kepadamu, kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Fokus kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah sang sumber kekuatan kita. Dengannya segala sesuatu pasti baik adanya dan bisa mengatasi segalanya. Allah sumber kuatku. Sambil bertepuk tangan, kita nyatakan Allah lah sang sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Semu Grace. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan saat ini, di hari Minggu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah segala aktivitas kami, rutinitas kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami saat ini Tuhan menyediakan hati kami, mendisiplin hidup kami, untuk boleh menggunakan waktu yang ada ini, untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Komisi Remaja Pemuda GKI Bungur ini. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mau kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan, mempelajarinya, dan terlebih juga mau bersedia melakukan firman Tuhan tersebut. Berkati setiap kami, supaya tidak ada satupun dari kami yang terlewat dari berkat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya dengan satu tema, galau, yang didasari dari Mazmur 30 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22.
Mazmur nomor yang ke-34, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dipenuhi dengan sukacita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketika tema yang diberikan kepada saya galau, membuat saya juga menjadi galau, teman-teman. Kira-kira apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya? Galau. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian? Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian hari ini? Remaja pemuda Kristen hari ini, apakah juga sedang galau? Galau pengertiannya bahasa yang sangat mudah dimengerti. Ketika saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dituliskan pengertian galau adalah pikiran kita sedang dalam keadaan kacau, tidak karuan, ya. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu kacau sekali, tidak karuan. Dan juga ada dituliskan merupakan bentuk perasaan. Perasaan kita, perasaan pribadi lepas pribadi, perasaan seseorang yang sedang galau, perasaannya kurang nyaman, gelisah, sedih, bingung, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa definisi-definisi lainnya. Nah, kalau rekan-rekan sekalian, galaunya seperti apa? Gitu ya. Ada satu ilustrasi juga yang mengatakan ketika galau, ketika sedang memilih. Setiap hari kehidupan kita diperhadapkan pada pilihan, bukan ya? Satu contoh, galaunya itu karena memilih antara mau makan mie instan atau makan mie goreng, gitu ya. Dari gambarnya kita lihat sama-sama enak. Jadi galau saya memilih makan mana, antara mie instan atau mie goreng. Yang sama-sama kedua-duanya lezat. Galau dikarenakan harus memilih di antara dua yang disukai. Namun ada juga yang sedang galau ketika putus cinta. Dikatakan dalam satu ilustrasi ini, pendekatan kepada seseorang yang disuka, gitu ya. Remaja pemuda mulai lirik kanan, lirik kiri. Pendekatannya 5 bulan, saudara. Kemudian kata orang nembak, ya, menyatakan cinta. Menyatakan cinta as soon as possible 5 detik. 5 detik langsung ditolak, begitu. Pendekatannya 5 bulan, ditolaknya 5 detik, galaunya 5 tahun. Wah, saudara ya, galau yang begitu berkepanjangan, galau karena putus cinta, galau karena ditolak, karena cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak berbalaskan, membuat hati galau, katanya teman-teman sekalian. Kemudian galau apa lagi? Ada yang mengatakan kalau galau itu diidentikan sifat wajar pada remaja. Katanya dituliskan demikian. Jadi kalau remaja ini hendak beranjak ke dewasa, dia akan galau. Jadi ada satu slogan, galau dulu biar dianggap sudah gede. Galau dulu biar bisa dianggap sudah gede. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata banyak orang yang mengidentikan galau itu seperti hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas.
Tapi memang dari segala hal yang saya sebutkan, galau itu memang dapat kita bahasakan secara sederhana, yaitu suatu kebingungan kita, pikiran kita kacau, perasaan kita gundah gulana, tidak nyaman, tidak damai sejahtera di dalam. Ada satu kegalauan. Nah, remaja dan pemuda yang dikasih Tuhan, bisakah kita yang notabene-nya saya dan saudara-saudara sekalian adalah anak Allah, anak Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus, begitu ya? Bisakah kita galau? Sangat memungkinkan kita menghadapi galau ini. Menghadapi satu pikiran yang dipenuhi kekacauan, ketidaknyamanan, kebingungan, gitu ya, kekecewaan akan hidup. Ini real. Setiap kita, saudara dan saya, bisa mengalaminya. Dan pada kesempatan ini bagian firman Tuhan juga melihat satu tokoh, yaitu pemazmur yang dituliskan dengan jelas di ayat yang pertama dari Daud. Sangat jelas sekali siapa penulis mazmur ini yang Allah urapi untuk menyampaikan pesan firman Tuhan adalah seorang pemazmur yang tidak lain adalah Daud. Siapa Daud? Kita sangat mengenalnya karena Daud ini adalah satu tokoh yang sangat luar biasa kita kenal sepanjang perjalanan hidup kita. Daud keadaannya seperti apa? Ditulis di ayat yang pertama, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, seorang Daud yang dipilih Allah, yang diurapi Allah menjadi raja atas Israel, bangsa pilihan Allah. Daud pun kalau kita mau katakan sedang galau, sedang pura-pura tidak waras pikirannya. Mengapa sampai Daud bersikap seperti itu? Kalau kita lihat di footnote-nya begitu ya, kita bisa lihat satu peristiwa yang tertulis di 1 Samuel pasal yang ke-21. Kita bisa melihatnya mulai dari ayat 12. Di ayat 12 dari 1 Samuel 21 ini dituliskan bahwa Daud mengalami ketakutan. Daud dicekam dengan ketakutan. Mengapa dia dicekam ketakutan? Karena Daud ini sedang dalam pelarian, melarikan diri dari raja pertama Israel, yaitu Saul, yang iri dengan kehadiran Daud. Raja Saul yang begitu dikuasai dengan amarah iri hati terhadap Daud ini, mengejar-ngejar Daud kemanapun pergi. Sehingga saat itu ketika Daud terlepas dari Saul, kemudian bertemu kembali di sana, dia bertemu dengan Abimelek yang notabene-nya juga mengenal Saul. Maka dia pura-pura, wah nanti kalau ketemu Abimelek kemudian katakan kepada Saul, bagaimana saya bisa tertangkap? Daud seorang raja yang begitu luar biasa, gitu ya, pilihan Allah, pemuda yang gagah berani bisa mengalahkan singa, gitu ya. Dia pun mengalami ketakutan dan dia sampai bersikap tidak waras pikirannya. Satu kegalauan yang dipikirkan oleh Daud, takutan yang mencekamnya, sehingga menyebabkan Daud menjadi satu bingung, takutan, dia tidak nyaman, perasaannya gundah gulana. Dan di sanalah Daud menuliskan Mazmur 34 ini. Dan saudara, kita melihat bahwa ketika Daud galau, ketika Daud dipenuhi gundah gulana pikirannya, tapi dia sanggup menuliskan satu mazmur yang indah. Allah Bapa di surga menuntun Daud untuk bagaimana merasakan ketika dia galau apa yang dia lakukan. Saudara, jelas sekali kata-kata galaunya ini, saudara, tertulis di dalam ayat yang ke-19. Yang patah hati dan remuk jiwanya. Satu gambaran yang dihadapi oleh Daud adalah hatinya sedang patah hati. Hatinya sedang remuk jiwa di sana. Dan kita mau melihat apa yang firman Tuhan ingin katakan melalui pengalaman hidup Daud ketika galau ini, ketika patah hati, ketika remuk hati itu, apa yang dilakukan. Sehingga ketika kita, mungkin ada satu waktu kita pun juga mengalami galau, maka kita juga bersama mengingat firman Tuhan, dikuatkan dan didorong kembali semangat kita untuk bagaimana hidup better, lebih baik di kedepannya. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Saudara, galau. Kalau saudara katakan galau, saya mau mengajak kita untuk melihatnya. Ketika galau berdasarkan firman Tuhan, 1 Mazmur 34 ini, apa yang kita pelajari? Ga yang pertama.
gampang diatasi. Oh saudara, lause ini bagaimana sih? Semu ini bagaimana sih? Kok gampang diatasi? Ditolak 5 detik setelah PDKT 5 bulan, galaunya 5 tahun. Masa lause katakan itu mudah? Masa semu katakan itu mudah? Oh saudara, lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita galau, gampang diatasinya saudara. Apa yang membuatnya gampang kira-kira? Firman Tuhan katakan sesuatu yang mempermudah kita. Ketika kita galau, ketika kita patah hati, ketika kita remuk jiwa. Galau gampang diatasi dengan berdoa. Saudara, tentu saja ketika kita bingung, ketika kita bergumul, ketika kita bimbang, ketika pikiran kita kacau, ada satu dorongan bagi kita untuk kita mau ungkapkan, keluarkan gitu ya, sharingkan, bagikan. Seringkali orang yang galau begitu ya, ketika ditolak pacar atau ketika sedang dalam pergumulan, kekecewaan gitu ya, ketika sedang bingung memilih di antara pilihan-pilihan yang ada, yang dilakukan adalah apa? Update status begitu ya, cepat-cepat cari handphonenya di IG begitu ya, di Twitter begitu, atau di WA, di Instagram dan lain sebagainya, langsung update status. Aku galau begitu ya. Ada satu dorongan untuk mengeluarkan. Jangan disimpan-simpan, keluarkan. Bisa juga ketika galau itu mengatasinya dengan mencari sahabat-sahabat, telepon WA begitu. Ayo ini tolong dengerin, aku sedang galau. Ketika kita berjumpa dengan sahabat yang baik, it's okay. Kita menemukan tempat untuk berbagi kegalauan kita. Namun seringkali, oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan? Update status, begitu ya, sharing dengan orang, bercerita, seringkali ya, bukannya menambah kita lega, tetapi menambah permasalahan. Bisa jadi ketika update status begitu dibaca banyak orang, teman kita jadi pergunjingan. Ini ya si A si B ternyata bisa galau. Dipanggil lah oleh mungkin kakak pembina dan lain sebagainya, saudara. Atau ketika kita sharingnya ke orang lain, bisa jadi sekali lagi saya katakan, bisa jadi kita memperoleh kekecewaan, begitu ya. Hal-hal yang mungkin kita mau lampiaskan untuk menghilangkan, mengurangi kegalauan kita, seringkali bertemu dengan kekecewaan. Oh saudara, tetapi firman Tuhan katakan ketika engkau patah hati, remuk hati, lihatlah, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Allah memberikan telinganya kepada teriakan orang-orang yang meminta tolong. Kemudian apalagi di ayat 18, orang-orang benar itu berseru-seru, berteriak, berseru-seru, dan Tuhan mendengarkan. Gampang diatasi karena satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Menenangkan hati kita, mencurahkan segala kebimbangan kita, kegalauan hati kita, keremuk redaman jiwa kita kepada Allah yang memberikan telinganya untuk mendengar setiap keluh kesah saya dan saudara-saudara sekalian. Pemazmur Daud mengalami sendiri bahwa ketika dia di dalam ancaman ketakutan, di dalam ketidaknyamanan hidupnya, yang dia lakukan adalah berseru-seru, berteriak, minta tolong kepada Allah Bapa. Dan saudara dan saya pun adalah demikian. Kita bisa segera berdoa ketika galau itu pun ada dalam hidup kita. Dalam susah senang hidup kita, hal yang sangat simpel selalu bisa kita lakukan adalah connecting with God, berdoa, berelasi dengan Allah, berseru kepada Allah kita. Ketika galau, gampang mengatasinya. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan, serukan setiap kegalauan kita, berteriak minta tolong,
maka telinganya itu akan mendengar kita. Memang bagi sebagian ternyata doa itu satu hal yang sulit, bukan? Ketika di kantin sekolah, ketika di kantin kampus, ketika di food court, ketika di tempat-tempat yang ramai, begitu ya. Sangat sulit beberapa orang melakukan doa ini. Untuk bersyukur kalau hari ini bisa makan enak itu pun sulit untuk bersyukur. Jadi pernah bertemu dengan anak-anak di kantin sekolah Kristen padahal ya. Tapi ketika di kantin waktu istirahat ditanyakan oleh guru agamanya, sudah berdoa, sudah berdoa? Belum, Bu, langsung makan. Oh saudara, padahal sesama-sama anak Tuhan, tetapi mereka untuk berdoa mengucap syukur pun sulit. Tapi seharusnya berdoa ini adalah satu hal yang gampang, mudah. Ketika kita memiliki langkah iman yang teguh di hadapan Tuhan, sebagaimana Daud, maka kegalauan apapun yang menghadang kita, yang akan mengganggu kita, menghalangi kita untuk berdoa, maka sebenarnya berdoa itu adalah satu langkah yang tepat untuk kita mengatasi kegalauan hidup kita. Gampang diatasi dengan berdoa. Kemudian la-nya apa? Saudara, ketika galau itu, mungkin di antara kita mengatakan, sudahlah, ini sedang galau, sedang bingung, sedang tidak nyaman, sedang banyak pikiran, sedang kacau hidupku. Diam saja, it's okay. Sudah, berhenti dulu saja di sini, stuck dulu. Kalau melangkah pun nanti salah, gitu ya. Makanya jadi ada yang PDKT 5 bulan, ditolak 5 detik. Galaunya 5 tahun itu sangat panjang sekali waktunya. Tetapi la di sini, ketika galau teman-teman, mari kita ingat bahwa la itu adalah lanjutkan hidupmu. Ketika engkau mengatakan galau, maka segera atasi dengan berdoa dan lanjutkan hidupmu. Bagaimana melanjutkan hidup? Ingatlah firman Tuhan. Di ayat yang 16 yang pertama kali saya bacakan, di sana langsung tertuliskan, mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju. Saudara, ketika galau, mari kita memiliki satu spirit. Engkau boleh mengatakan aku galau, tetapi dengan mengatakan galau, maka segera ingatlah, lanjutkan hidupmu. Jangan berhenti dan menyerah. Tetap lanjutkan bersama mata yang tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Ketika dilihat dari bahasa lain itu dikatakan pay attention. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ada fokus gitu ya. Di depan saya ini ada kamera ya, dan kameranya itu perlu fokus gitu ya. Melihat saya pun juga supaya berkontak dengan saudara-saudara sekalian, fokus gitu. Pay attention. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Memang itu satu hal yang biasa terjadi ketika ada masalah, ketika gagal, kita rasanya ingin berhenti, menyerah, dan sudah pasrah, begitu ya. Tidak mau ngapa-ngapain lagi. Sudahlah, sudah cukup sampai di sini perjuangan. Tetapi bagi rekan muda Kristen, rekan muda pengikut Kristus, mari galau itu jangan membuat kita berhenti di titik itu dan berkata menyerah. Tetapi ketika engkau galau dan katakan galau, maka engkau bisa melanjutkan hidupmu bersama dengan mata Tuhan yang tertuju kepadamu. Mata Tuhan yang pay attention, sungguh-sungguh memperhatikan setiap detil kehidupan kita. Tak sedetik pun Allah Bapa di surga itu tidak memperhatikan kita. Selalu setia setiap saat ada menemani kita. Saudara, siapakah sih yang bisa menemani kita sebegitu rupanya? Keluarga kita, satu rumah, belum tentu bisa bersama-sama terus setiap detik berbagi cerita, bukan? Sahabat kita, apalagi mungkin yang jauh bisa dekat sekarang karena ada kecanggihan teknologi, bisa secepat kilat bisa bertemu. Tetapi apakah itu akan menjamin, memberikan semangat, support kepadamu setiap saat detik dalam hidupmu?
mengawasi hidup saya dan saudara setiap detik kehidupan kita? Hanya Tuhan. Tuhanlah yang fokus pay attention-nya itu setiap detik hidup saudara dan saya. Dengan pemahaman ini, dengan iman ini, mari apapun pergumulan saudara dan saya saat ini, kita lanjutkan hidup karena kita beriman. Ada mata yang senantiasa memperhatikan kita, yang senantiasa mempedulikan kita, sehingga kita bisa melangkah ke depan dengan pasti. Dan ke depannya, kegagalan boleh ada, tetapi kegagalan itu ketika kita terus berjuang melanjutkan hidup, maka rancangan Allah yang ajaib, rancangan Allah yang mulia, rancangan Allah yang indah senantiasa tersedia di akhir perjuangan kita. Galau gampang diatasi dengan berdoa. Lanjutkan hidupmu bersama dengan mata yang tertuju kepadamu. Dan yang selalu harus kita ingat, utamakan relasi dengan Tuhan. Utamakan relasi dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, galau bagi Daud ini dalam ketakutannya, dalam kebingungannya, dalam kebimbangannya, dia mampu menegaskan satu deklarasi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dekat. Satu relasi yang indah yang dirasakan oleh Daud ini bersama dengan Allah di surga. Kedekatan yang dirasakan oleh seorang Daud ini merupakan satu pengalaman hidup yang terus-menerus konsisten dia rasakan. Ketika pengalaman hidupnya, ketika menjaga domba, ketika waktu ada di ladang mengembalakan domba, di sana dia tetap melihat pertolongan Tuhan ada. Tuhan itu senantiasa dekat. Ketika dia melawan satu raksasa Goliat, seorang pemuda yang kecil ini merasakan pertolongan Allah. Dan di saat itulah dia tetap mengatakan, Tuhan itu dekat. Sekalipun hatinya patah, sekalipun dia harus dikejar-kejar oleh Saul, sekalipun remuk jiwanya karena persoalan-persoalan yang ada di sekelilingnya, dia tetap mempercayai Tuhan itu dekat. Saudara, ini yang terjadi, bahwa Allah kita, Bapa kita, senantiasa dekat dengan kita. Namun seringkali yang membuat itu terasa jauh adalah kita yang mundur, dan bahkan lari dari hadapan Allah. Kita yang menjauh, bukan Allah yang menjauh. Allah selalu dekat, kita yang menjauh. Oleh sebab itu, ketika galau, mari kita ingat kembali sejauh mana kita sudah mengutamakan relationship kita, relasi kedekatan kita dengan Allah Bapa di surga. Biasanya orang menggambarkan dengan gadget kita, gitu ya. Kalau gadget waktu dicas aja, ya, dicas, habis itu sudah dipergunakan. Nah, kalau ini connect terus, begitu ya, ngecas terus sama Allah, dekat selalu dengan Allah, tidak pernah terpisahkan dengan Allah. Satu relasi kedekatan yang luar biasa, yang awalnya karena dosa. Relasi kita dengan Allah itu terhalangi oleh dosa, tetapi karena kasih-Nya Kristus hadir sebagai manusia, rela mati bagi saudara dan saya, memberikan satu jembatan kedekatan, relasi yang maha suci dengan kita pendosa ini. Dan setelah itu, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau datang kepada, karena pengampun dosa oleh Kristus itulah, maka kita bisa mendekat kepada Allah yang maha suci itu. Satu hak yang istimewa, satu hak yang istimewa. Jadi saudara, ketika saudara saat ini, apapun yang menyebabkan saudara atau bahkan saya menjadi galau, mari kita boleh berkata, aku sedang galau. Tetapi sembari saudara katakan aku sedang galau, mari ingat, gampang diatasi. Kita cepat-cepat berdoa, selalu hidup dalam doa kita. Kemudian apa? Kita lanjutkan hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengawasi kita.
dan kita terus mengutamakan kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita mundur alon-alon gitu ya. Kita mundur pelan-pelan dari hadapan Tuhan atau bahkan lari dari hadapannya. Kita makin dekat, terus mendekat kepada Tuhan. Satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Dia hanya sejauh doa. Gampang kan teman-teman? Doa itu dimanapun, wherever kita berada ya, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bisa connected. Nggak ada yang namanya nggak ada sinyal, nggak ada yang namanya kita perlu wifi. Kita dalam segala kesempatan kita bisa dengan mudah bertemu dengan Bapa melalui doa. Lagunya demikian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Ia selalu pedulikan kamu. Saudara, lagu ini mengakhiri renungan saya. Lagu ini membawa kita kepada satu kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bila hati kita rasa gelisah, bila rasa galau, mari kita datang kepada Allah, berseru, memanggil namanya, karena Dia selalu pedulikan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama-sama. Dalam setiap kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, kami pun juga pernah mengalami kegalauan hidup. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kiranya kami terus belajar bagaimana ketika galau itu kami hadapi, kami bisa menghadapinya bersama-Mu, Allah kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk remaja, pemuda, GKI Bungur. Dalam setiap aktivitas mereka, keseharian mereka, rutinitas mereka, dan perjuangan hidup mereka, kiranya mereka boleh semakin setia mengikut Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi setiap orang yang mereka temui. Supaya nama Tuhan terus diceritakan, dibagikan melalui kehidupan mereka, yang mampu melewati kegalauan hidup mereka, dan mereka saksikan itu semua bersama dengan Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua Grace yang telah memberitakan firman Tuhan. Teman-teman, aku mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita bersama dengan gereja dari seluruh abad dan tempat. Kita ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang siap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, tibalah kita pada waktu untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa teman-teman, karena kita masih beribadah secara online, persembahan dapat diberikan melalui dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening gereja yang ada tertera di bawah, dan juga dapat melalui QRIS Code. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Beri Terbaikmu. Kerja semua
Mari kita bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih memberkati kami dan Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, ini ada apa yang kami punya, yang terbaik dari kami, yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati, agar apa yang kami berikan ini bisa menjadi persembahan bagimu ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap yang mengelola persembahan ini, sehingga ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nggak di pause ya? Yang mana? Iya udah pause. Oke. Udah pause lah. Tunggu latihan lagi. Nggak kelihatan nyontek kan, Ci? Enggak. Ya udah. 1 Posisinya udah bener. kanan Kiri kiri. dikit. Dah. Oke, 1 2 3. Teman-teman, kita percaya dan kita beriman bahwa Allah kita adalah Allah, sang sumber kekuatan sejati kita, sang kebenaran sejati yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatu dalam hidup kita. Mari teman-teman, di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita dapat terus berserah kepada Tuhan, dapat terus bersandar kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, sang sumber kekuatan sejati kita. Karena Tuhan adalah sang sumber kekuatan sejati kita. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns
dibawakan oleh Semu Grace. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kembali masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Kami semua belajar untuk mendisiplin diri kami, mengikuti ibadah kami dari tempat kami masing-masing. Dan sekarang Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami melanjutkan rutinitas dan kegiatan kami, perjuangan hidup kami mohon berkat anugerah Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang Allah Roh Kudus berikan kepada kita, senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk melewati, mengatasi kegalauan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Silakan bersaat teduh sejenak. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.